Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Winarto SPD M.Hum selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang sudah berkenan memberikan izin kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pada pagi ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Wiji SPD MPD selaku Ketua Yayasan Acarya Bakti Pertiwi yang sudah berkenan menjalin kerjasama dengan kami. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti betul-betul ada hikmahnya untuk kita semua. Kemudian ucapan terima kasih lagi kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan penulisan artikel ilmiah populer via Zoom yang dilaksanakan mulai pagi ini hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwasannya untuk kesempatan kali ini, pertama yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan adalah kaitannya dengan ketentuan-ketentuan bagaimana bisa tulisan ini, tulisan panjenengan, artikel populer ini bisa masuk atau bisa diterbitkan di media Kilas Fakta. Lanjut, Gih. Halo, moderator ya. Sebelum kita sampai ke sana, saya akan sampaikan bahwa kaitannya dengan Kilas Fakta. Jadi akan kami kenalkan bahwa apa itu Kilas Fakta, bahwa media Kilas Fakta adalah media yang sudah ada. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kilas Fakta ini sudah terbit mulai bulan November tahun 2009. Makanya dalam edisi untuk tahun 2022 ini merupakan tahun ke-13. Alhamdulillah selama 13 tahun Kilas Fakta masih bisa eksis, bisa cetak, bahkan sudah merambah kepada media online. Jadi nanti ketika karya ilmiah panjenengan nanti diterbitkan di Kilas Fakta, kami akan usahakan juga bisa kita unggah di media online kami, yaitu kilasfakta.com. Mudah-mudahan meskipun untuk saat ini tentang penilaian di media massa cetak online ini belum bisa, tapi setidaknya dengan kami unggah tulisan panjenengan di kilasfakta.com ini, kepentingan kami kapanpun panjenengan itu mau untuk mengakses atau melihat hasil karya panjenengan, 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, belasan tahun ke depan, tulisan panjenengan masih bisa diakses di sana. Jenengan bisa buka kilasfakta.com, di sana ada kolom karya guru. Nah, di sana nanti bisa panjenengan temukan tulisan-tulisan panjenengan. Kemudian selanjutnya, untuk legalitas Kilas Fakta, media Kilas Fakta adalah dasar hukum kami adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 kaitannya dengan pers dan diterbitkan oleh PT. Jadi mohon maaf, kita perlu tahu bahwa semua media badan hukum wajib menggunakan PT. Nah, alhamdulillah Kilas Fakta sudah menggunakan PT, yaitu PT Fakta Media Utama. Dengan notaris sekian-sekian, NPWP juga sudah, dan sudah terdata dalam buku pers nasional di halaman 11 pada tahun 2011. Kemudian selanjutnya, kantor redaksi kami saat ini ada di Bekasi ya, di Barito Raya sana. Kalau penjenengan seandainya naik bis misalnya, kalau pengen main ke sana,
lewat tol Cipali, kemudian keluar nanti di pintu tol Jati Asih. Sana nanti masuk menuju Cikunir Raya, kemudian ada Masjid Al-Hidayah dekat dengan Kelurahan Jakamulya di sana. Sana paling enak jenengan seandainya mohon maaf kalau pengen ke sana itu di sana ada namanya Pak Haji Ilyas. Di sana ahli patah tulang. Kebetulan kantor kami aja di dekat sana. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya untuk wilayah edar kilas fakta saat ini sudah, ya mohon maaf, masih di Jawa Tengah, kemudian sudah di Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, DKI Jakarta ada, dan Kalimantan Tengah. Sehingga kilas fakta ini kami bisa sampaikan, insya Allah sudah bisa menjadi tingkat nasional, seandainya nanti karya ilmiah pun nilainya juga menjadi 2 akannya ya. Perlu saya sampaikan juga, ini yang masih belum banyak dilakukan oleh media-media cetak, bahwa sebetulnya ada legalitas yang lain, yaitu ISSN. Nyun sewu penjenengan seandainya yang kita tahu selama ini adalah ISBN. ISBN itu adalah legalitas pelengkap dalam penerbitan sebuah buku. Buku itu bisa dipublikasikan atau bisa bisa menjadi konsumsi publik ketika buku ini sudah didaftarkan dan memiliki ISBN. Ketika buku itu belum ada ISBN, buku itu ya menjadi buku pribadi, belum bisa dipublikasikan atau dijual ke publik. Begitu juga dengan media massa yang menerbitkan kaitannya dengan publikasi ilmiah. Ini mestinya harus dilengkapi dengan ISSN. Meskipun di dalam buku baku, buku 4, di sana secara spesifik belum ditentukan kaitannya kewajiban legalitas ISSN, namun normatifnya seyogyanya kalau bagi saya ISSN bagi media cetak yang menerbitkan publikasi ilmiah ini mestinya harus memiliki ISSN. Itu juga bisa diakses ISSN pada saat itu kita masih yayasan media Tama Bina Sejahtera. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ISSN itu masih melekat kepada kita. Cuma kemarin kita ada petunjuk dari sana untuk melakukan pemberitahuan ke sana bahwa saat ini penerbitannya bukan lagi yayasan, akan tetapi adalah PT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu kaitannya dengan media. Mudah-mudahan dengan sekilas pengetahuan atau penjelasan kaitannya dengan media, Bapak dan Ibu nanti bisa lebih mantap, tidak ada sanksi lagi untuk menitipkan tulisan-tulisannya di Kilas Fakta. Dan perlu saya sampaikan bahwa Kilas Fakta sampai saat ini masih terbit 1 bulan 2 kali, yaitu tanggal 1 dan 16. Sekali lagi tanggal 1 dan 16 setiap bulan. Bapak dan Ibu, untuk menitipkan atau menerbitkan tulisan di Kilas Fakta, kita mempunyai semacam kaidah yang biasa kita kenal, yaitu kaidah selingkung atau gaya selingkung. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya selingkung itu bisa dikatakan sebuah ketentuan yang ditentukan dalam sebuah lingkungan. Dalam hal ini adalah Kilas Fakta. Ketentuan Kilas Fakta untuk bisa menerbitkan tulisan panjenengan adalah sesuai sebagaimana yang nanti ada kita jelaskan sebagai berikut. Lanjut, ya. Untuk judul, mohon maaf, judul ini ketentuan kami batasi maksimal 13 kata, minimal 3 kata dan maksimal 13 kata.
kemudian menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 14. Kemudian ini masih banyak yang kadang-kadang salah, atau bagi kami kesalahannya bukan kesalahan yang apa. Tulisan kadang-kadang ditulis huruf balok semua, namun yang kami inginkan adalah huruf besar depan. Jadi di depan kata itu yang huruf besarnya disesuaikan dengan EYD dalam hal ini, misalnya kalau memang itu kata sambung dan lain sebagainya juga menyesuaikan. Tapi yang jelas yang kita inginkan adalah huruf besar depan kata. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan ini yang kami jadi begini, kami banyak sekali menerima tulisan di situ kaitannya apa ya, mengupas tentang pendidikan secara umum. Cuma yang kami inginkan, yang kami kehendaki untuk dikilas fakta, karya ilmiah ini nanti adalah sebuah langkah-langkah atau metode-metode pembelajaran yang bisa memperbaiki sistem pendidikan sehingga sesuatu yang kurang baik bisa menjadi lebih baik, sesuatu yang belum maksimal bisa menjadi lebih maksimal. Untuk pendahuluan, mengupas tentang pokok permasalahan atau persoalan yang sedang dihadapi di dalam pembelajaran. Misalnya ketika pandemi selama 2 tahun lebih kemarin yang kita hadapi, di situ muncul beberapa persoalan, misalnya guru dan siswa tidak bisa ketemu, kemudian tidak bisa tatap muka, jarak jauh, dan lain sebagainya. Di situ muncul persoalan, muncul permasalahan. Nah, di sini pendahuluan ini persoalan itu nanti dikupas. Untuk di pendahuluan ini kalau bisa diusahakan 1-2 paragraf, yang satu paragrafnya adalah sekitar 5 kalimat. Kemudian kaitannya dengan isi, bahwa setelah pendahuluan itu kaitannya dengan persoalan yang muncul, isi ini membahas tentang solusi atau langkah-langkah dalam mengurai persoalan yang sedang dihadapi dengan menggunakan metode atau media pembelajaran tertentu. Banyak sekali itu, misalnya Google Classroom, kemudian mengupas lagi tentang kaitannya dengan home visit, ada lagi model pembelajaran yang lainnya, di situ dikupas dengan langkah-langkah yang pasti, dan di situ nanti secara jelas kami mewajibkan penulis ini meskipun hanya sekali menyertakan nama sekolah, sehingga betul-betul tulisan artikel yang ditulis itu menunjukkan persoalan yang diselesaikan di sekolah penulis. Ini penting sekali. Jadi sekali lagi, meskipun 1 kali, sekolah harus ditulis di dalam isi pembahasan dalam mengurai persoalan yang tadi muncul di pendahuluan. Untuk kutipan kadang-kadang banyak sekali, kalau lebih daripada 2 tak hapus biasanya itu, tapi kami pilih mana yang lebih relevan, kami ambil 2. Kami minta untuk tulisan kutipan maksimal hanya 2, jangan sampai nanti artikel sakmono teknik misalnya isinya kutipan semua misalnya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan isi ini bisa diisi 5-7 paragraf di sana. Kemudian selanjutnya tulisan itu nanti untuk paragraf selanjutnya adalah penutup. Penutup ini ada semacam penegasan atau penguatan daripada topik pembahasan supaya pembaca ini bisa betul-betul bisa memahami ketika ada persoalan ini muncul, kemudian bisa diatasi dengan langkah-langkah yang demikian. Kemudian kesimpulan di situ juga setidak-tidaknya ada penegasan pula bahwa ketika ada persoalan ini, kemudian menggunakan model pembelajaran ini, persoalan yang ada di sekolah bisa diatasi, bisa menjadi baik, kemudian bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
guru tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Seandainya nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, kami insya Allah masih bisa mengikuti sampai kegiatan hari ini selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.